Tanggal berapa? 20 ya? Tanggal 30 Agustus 2023, saya bersama teman saya yang membilek ini melihat situasi TPST Piungan. Latar belakang terjadinya masalah sampah ini yang kian hari kian menumpuk di Indonesia ada sangkut pautnya dengan peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan konsumsi yang meningkat. Seiring dengan pertumbuhan ini, sistem pengelolaan sampah yang kurang efektif, minimnya kesadaran akan pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai menjadi penyebab utama kondisi ini. Sampah, 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 Sampah. sampah, Sampah. sampah, sampah, sampah. Berikut adalah data yang kami dapatkan mengenai jumlah sampah plastik di Indonesia. Sungguh ironi bukan? Begitu banyak sampah di negeri ini yang menumpuk hingga berjuta-juta ton. Sungai yang dulunya jernih kini tercemar oleh tumpukan sampah plastik. Terlihat tumpukan sampah raksasa di sebuah tempat air mengalir, menyebabkan saluran air tersumbat, hingga terjadi banjir di mana-mana. Mencerminkan betapa besarnya masalah sampah di Indonesia yang sulit teratasi. Sungguh miris kondisi sampah di Indonesia. Lantas, bagaimana pengelolaan sampah yang ada saat ini? Apakah sudah baik? Nyatanya, orang-orang masih abai terkait pengelolaan sampah dan menyerahkan semua permasalahan sampah kepada pemerintah. Padahal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai masalah sampah ini terus menumpuk hingga bumi kita terpenuhi dengan sampah. Bagaimana sih bentuk peduli yang sebaiknya kita lakukan menyikapi masalah ini? Upaya yang kita lakukan adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang baik di lingkungan sekitar. Pengelolaan sampah terbagi menjadi dua, yaitu untuk sampah organik dan non-organik. Pengelolaan sampah organik. 1. Lubang biopori. Lubang biopori merupakan cara yang paling mudah dan efektif untuk mengelola sampah organik. Lubang biopori bermanfaat memberi nutrisi bagi biota tanah yang ada di dalamnya dan menjadi sumber resapan untuk menghindari banjir atau genangan air. 2. Ekoenzim. Ekoenzim merupakan metode pengelolaan sampah organik berupa sisa kulit buah maupun potongan sayur yang difermentasikan. Hanya dengan memasukkan kulit buah atau potongan sayur pada plastik bekas lalu diberi gula merah dan air, sisa kulit buah dan potongan sayur tersebut berubah menjadi cairan serbaguna yang bermanfaat untuk membersihkan lantai, toilet, dapur, dan sebagainya. Pengelolaan sampah non-organik. Yang pertama adalah reuse. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali barang ataupun sampah yang masih dapat digunakan dengan fungsi yang sama ataupun menjadi fungsi lain. Contohnya adalah dengan menggunakan kembali kemasan kosong atau fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Kedua adalah reduce. Reduce adalah kegiatan mengurangi penggunaan sesuatu yang mengakibatkan timbulnya sampah. Kalian harus memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Kemudian hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Dan gunakan produk yang dapat diisi ulang seperti menggunakan tas belanja, kemudian menggunakan botol yang dapat digunakan kembali ataupun wadah yang dapat digunakan kembali. Yang terakhir adalah recycle. Recycle adalah kegiatan mengolah sampah menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat. Dilansir dari web ITS, Presiden Jokowi telah meresmikan operasional pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Benowo, Surabaya pada 6 Mei 2021 lalu. Hal ini merupakan salah satu upaya besar. Namun, dalam kenyataannya masih perlu diperlukan pengkajian ulang terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik tersebut. Permasalahan sampah bukan permasalahan yang dapat disepelekan. Kita sebagai masyarakat yang baik harus ikut mengambil peran dalam upaya pengelolaan dan penanganan permasalahan sampah yang ada di sekitar kita. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Contohnya sekedar membuang sampah pada tempatnya.
Jangan abai terhadap permasalahan sampah dan hanya menyerahkan kepada pemerintah. Jika program gagal, kita menganggapnya salah. Ajak diri sendiri untuk berubah agar alam kembali indah. Jangan ragu untuk ambil langkah. Permasalahan sampah harus musnah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu, kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa.